Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sesaat lagi kita akan melaksanakan rapat paripurna dalam rangka HUT ke-12 Kota Tangerang Selatan. Yang mana kemarin telah dilaksanakan tasyakuran di Plaza Wali Kota Tangerang Selatan untuk memperingati HUT ke-12 Kota Tangerang Selatan, dan hari ini acara puncak dari HUT ke-12 ini dilaksanakan di DPRD Kota Tangerang Selatan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu audiens di live streaming. Terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang telah menghadiri acara rapat paripurna dalam rangka yang telah hadir di streaming online Humas Kota Tangsel. Di usianya yang ke-12 tahun, Kota Tangerang Selatan terus melakukan upaya untuk membangun, untuk mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan religius, serta berbagai program dan kegiatan terus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di gedung DPRD Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, pimpinan DPRD, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, unsur TNI vertikal, Kepala BNN Kota Tangerang Selatan, penjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Sekretaris DPD Kota Tangerang Selatan, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati. Kemuliaan di hari ini tiada lain adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercurah kepada kita sekalian, sehingga keagungan dan kebanggaan terpulang ke hadiratnya. Bahwasannya di usia yang ke-12 tahun, Allah telah menetapkan suatu peristiwa pada masyarakat Kota Tangerang Selatan yang diperingati pada tanggal 26 November dalam suatu acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan yang ke-12 tahun 2020 segera dimulai. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Tangerang Selatan secara audiovisual.
asri. Kotaku Tangerang Selatan, inilah rumah dan kota kita. Terus berkarya nyata untuk kejayaan bangsa di bawah panji Pancasila, memancarkan harmoni, mengharap ridho ilahi, bersama mengabdi membangun negeri. Tangerang Selatan, kota tercinta, cerdas, modern, religius. Tangerang Selatan, adil sejahtera, sujud pada Yang Maha Kuasa. Kotaku Tangerang Selatan, kota mandiri, damai dan asli. Kotaku Tangerang Selatan, inilah rumah dan kota kita. Terus berkarya nyata untuk kejayaan bangsa di bawah panji Pancasila, memancarkan harmoni, mengharap ridho ilahi, bersama mengabdi membangun negeri. Tangerang Selatan, kota tercinta, cerdas, modern, religius. Tangerang Selatan, adil sejahtera, sujud pada Yang Maha Kuasa. Tangerang Selatan, kota tercinta, cerdas, modern, religius. Tangerang Selatan, adil sejahtera, sujud pada Yang Maha Kuasa. Tangerang Selatan, kota tercinta, cerdas, modern, religius. Tangerang Selatan, adil sejahtera, sujud pada Yang Maha Kuasa. Sujud pada Yang Maha Kuasa. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 34 sampai dengan 37, yang akan dikumandangkan oleh Bapak Farhan Muhammadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تهوي إليهم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya lah kita berharap dan bertawadu kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kota Tangerang Selatan menjadi kota yang maju dan berkembang. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rojak MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali acara rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan dalam rangka hari ulang tahun ke-12 Kota Tangerang Selatan ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memimpin pembacaan doa dengan tata cara Islam. Bagi yang beragama selain Islam, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul bersimpu di hadapan-Mu. Kami persembahkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan selama ini kepada kami. Atas kudrat, iradat dan inayah Mulah, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka hari ulang tahun ke-12 Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Dalam suasana yang sakral dan hikmat ini, kami mohon kepadamu ya Allah,
Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada para pendiri dan pahlawan pemekaran kota Tangerang Selatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan limpahkanlah kasih sayang-Mu ya Allah kepada para pejuang kemajuan kota Tangerang Selatan. Ya Allahu ya Qawiyyu, peringatan hari ulang tahun ke-12 kota Tangerang Selatan tahun ini masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Begitu banyak penderita bahkan kematian akibat COVID-19 ini. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan dan keselamatan kepada masyarakat kota Tangerang Selatan. Jauhkanlah dan angkatlah pandemi COVID-19 ini dari kota Tangerang Selatan, agar kami terbebas dari segala bala dan bencana, sehingga Tangerang Selatan sehat dan Tangerang Selatan kuat dapat terwujud di kota Tangerang Selatan. Ya Allahu ya Rahman, jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-12 kota Tangerang Selatan ini sebagai perwujudan rasa syukur kami dan seluruh elemen masyarakat kota Tangerang Selatan atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kota Tangerang Selatan. Seraya kami berharap kepada-Mu ya Allah, semoga di masa yang akan datang, kota Tangerang Selatan tumbuh menjadi kota yang maju, aman, damai, berdaya saing tinggi, dan memiliki sumber daya manusia yang handal, sehingga terwujud masyarakat Tangerang Selatan yang sejahtera lahir dan batin. Ya Allahu ya Qadiyal Hajat, tak terasa 12 tahun sudah kota Tangerang Selatan berdiri menjadi kota otonom. Telah banyak perubahan dan kemajuan serta segudang prestasi yang telah diraih. Semoga jeripayah dan kerja keras kami selama ini dalam membangun kota Tangerang Selatan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa perjuangan dan perjalanan membangun kota Tangerang Selatan ini belum selesai. Berikanlah kepada kami seluruh elemen pemerintah kota Tangerang Selatan dan seluruh jajaran masyarakat Tangerang Selatan keikhlasan yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya untuk kemajuan kota Tangerang Selatan. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini masih banyak aspirasi masyarakat yang belum kami tindak lanjuti. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini masih banyak keluhan masyarakat yang belum kami penuhi. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk menjadikan kota Tangerang Selatan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al Tangerang Selatan baldatan thayyibatan mutmainnatan hani'atan mari'atan waj'al ahlahum sakirin taibin binikmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya Rahim, kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa apapun yang kami raih saat ini dalam membangun kota Tangerang Selatan bukan semata-mata hasil kerja keras kami, tapi karena ada campur tangan Engkau ya Allah, karena Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, sehingga kota Tangerang Selatan menjadi seperti sekarang ini. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Tangerang Selatan masyarakat yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Jauhkanlah kami ya Allah menjadi masyarakat yang kufur akan nikmat pemberian-Mu. Ya Allahu ya Ghaffar, wahai Allah Zat yang Maha Pengampun dan pengampun segala dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para pendahulu kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami semua yang hadir di tempat ini. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Dipersilakan dengan hormat Bapak Haji Abdul Rasid SAG untuk memimpin sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota Tangerang, yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Komandan Diklat TNI Tangerang Selatan, yang terhormat Direktur Polisi Udara Baharkam Polri, yang terhormat Komandan Resort Militer 052 Wijaya Karma, yang terhormat Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang, yang terhormat Komandan Skadron 21 Sena Puspenerbad, yang terhormat Kapolres Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Kepala Puspitek, yang terhormat Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Kepala BNN Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para pimpinan partai politik, yang terhormat para mantan pejabat Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Purna Bakti Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para perintis, pelopor pembentukan Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para asisten daerah dan para staf ahli Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para camat dan lurah se-Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para undangan baik secara virtual atau hadir yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Sesuai dengan undangan dan agenda acara hari ini, yaitu rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tangerang Selatan yang ke-12 tanggal 26 November 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 3 tahun 2010. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Gubernur atau yang mewakili Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya, para undangan yang lain yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, yang berkenan hadir untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini atau melalui video conference. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan pada hari ini Kamis
tanggal 26 November pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pembentukan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 7 kecamatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten yang terbentuk atas keinginan dan aspirasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan, di mana pada tanggal 27 Desember 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Tangerang nomor 28 tahun 2006. Keputusan Bupati penetapan batas wilayah Kota Tangerang Selatan dan diusulkan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dengan keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161.1 garing keputusan DPRD garing 18 garing 2007 tentang persetujuan pembentukan Kota Tangerang Selatan dan surat Gubernur Banten nomor 135 garing 1436 pemerintahan garing 2007 tanggal 25 Mei 2007 perihal usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan serta keputusan Gubernur Banten nomor 125.3 garing keputusan 353 Huk garing 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang persetujuan pembentukan Kota Tangerang Selatan, dan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 29 Oktober tahun 2008 Kota Tangerang Selatan disetujui bersamaan dengan persetujuan pembentukan 11 daerah otonom baru lainnya dan diundangkan dengan nomor 51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten dengan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 188 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 3 tahun 2010 tentang hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan pada setiap tanggal 26 November. Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan perundang-undangan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan sejarah hari jadi Kota Tangerang Selatan atas nama tokoh masyarakat atau penggagas Kota Tangerang Selatan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rashid Syakir. 3. Sambutan atas nama tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan oleh Bapak Haji Margiono. 4. Sambutan Wali Kota Tangerang Selatan. 5. Sambutan Gubernur Banten atau yang mewakili. 6. Penutup. 7. Ramatama. Susunan acara tersebut telah kami sampaikan kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat. Namun kami akan tanyakan kembali, apakah susunan acara tersebut dapat saudara setujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, untuk tertibnya pelaksanaan acara seperti yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya mohon bantuan pembawa acara untuk melanjutkan acara. Selanjutnya kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan kita. Berikut ini pembacaan sejarah hari jadi Kota Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Haji Kiai Haji Rashid Syakir. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Gubernur Banten atau yang mewakili, yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan dan rekan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota Tangerang, yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Komandan Diklat TNI Tangerang Selatan, yang terhormat Direktur Polisi Udara Baharkam Polri, yang terhormat Komandan Resort Militer 052 Wijaya Krama, yang terhormat Distrik Militer 0506 Tangerang, yang terhormat Komandan Skadron 21 Sena, yang terhormat Kapolres Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Kepala Puspitek, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Tangerang Selatan, Kepala BNN Kota Tangerang Selatan, Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, para pimpinan partai politik, para mantan pejabat wali kota Tangerang Selatan, para purna bakti sekretaris daerah Kota Tangerang Selatan, para perintis, pelopor pembentukan Kota Tangerang Selatan, para asisten daerah dan para staf ahli wali Kota Tangerang Selatan, para kepala organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan, para camat dan lurah se-Kota Tangerang Selatan, serta para undangan baik secara virtual yang hadir dan tidak hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan di tengah keterbatasan karena COVID-19 belum berakhir. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta kita sebagai umatnya, insya Allah kelak mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sejarah hari jadi Kota Tangerang Selatan diawali pada tahun 1999. Lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memungkinkan adanya pemekaran daerah dengan pembentukan daerah otonom baru. Undang-undang tersebut mendorong munculnya wacana di kalangan para tokoh masyarakat di wilayah Tangerang bagian selatan tentang pentingnya membentuk daerah otonom baru.
keadaan di bagian selatan Kabupaten Tangerang saat itu seperti Ciputat, Cisauk, Serpong, dan Pondok Aren terkesan kurang diperhatikan di dalam pembangunan. Disebabkan karena banyaknya kecamatan-kecamatan lain pada waktu itu yang harus diperhatikan, di lain pihak terbatasnya anggaran sehingga mendorong makin berkembangnya wacana pemekaran. Wacana pemekaran Kabupaten Tangerang itu semakin menguat ketika pada tahun 1999 muncul sekelompok masyarakat yang secara terbuka mengemukakan gagasan perlunya pembentukan daerah otonom baru di wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang yang meliputi Kecamatan Ciputat, Cisauk, Pamulang, Serpong, Pondok Aren yang selanjutnya populer dengan sebutan Cipasera. Tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat membentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera yang kemudian disingkat KPPDOKC, sekaligus mendeklarasikan pembentukan Kota Cipasera. Pada tahun 2004, dibentuk Badan Koordinasi Pembentukan Kota Cipasera atau Bakor Cipasera yang memulai dan memperluas gerakan melalui liputan media dan lobi-lobi politik yang diwarnai pro dan kontra hingga akhirnya wacana pembentukan daerah otonom baru itu mengkristal sampai ke kalangan DPRD Kabupaten Tangerang dan akhirnya dibentuk panitia khusus atau pansus pemekaran pembentukan daerah otonom baru. Dalam tahap selanjutnya, pada tahun 2007, untuk menajamkan visi dan misi serta menyatukan kekuatan dan kiprah beberapa tokoh dan elemen masyarakat lainnya, di antaranya KPPDOKC, Bakor Cipasera, Komber Cipasera, Pormats atau Forum Masyarakat Membangun Tangerang Selatan dan Forum Komunikasi Masyarakat Ciputat atau Porcil, kemudian dibentuk Presidium Pembentukan Daerah Otonom Baru. Masyarakat yang berhasil menjalin komunikasi dengan semua kalangan hingga muncul komitmen perjuangan pembentukan daerah otonom baru. Salah satu yang diperjuangkan oleh Presidium sebagai langkah percepatan pembentukan daerah otonom baru yaitu dengan melakukan pendekatan dan lobi-lobi kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Kemudian lobi-lobi itu disambut baik oleh Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Ismet Iskandar, sehingga disepakati nama untuk daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan saran Presidium yang mendapat persetujuan Bupati Tangerang saat itu agar daerah otonom baru tersebut menggunakan kata Tangerang sebagai bentuk kesinambungan dengan Kabupaten Induk. Respon positif pemerintah Kabupaten Tangerang dengan meningkatkan status 77 desa menjadi kelurahan. 49 kelurahan diantaranya berada di wilayah yang dimekarkan. Selanjutnya, sehubungan batas wilayah yang disepakati berupa batas alam yaitu Kali Cisadane. Sementara jumlah kecamatan yang ada hanya 4 kecamatan, maka untuk lebih mengoptimalkan jumlah wilayah, dimekarkanlah Kecamatan Serpong menjadi 2, Serpong dan Serpong Utara. Kecamatan Ciputat menjadi Ciputat dan Ciputat Timur. Sebagian daerah Kecamatan Cisauk yang terbelah oleh Kali Cisadane dimekarkan menjadi Kecamatan Setu, sehingga jumlah seluruh kecamatan menjadi 7 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Untuk lebih mengefektifkan upaya pemekaran daerah otonom baru, dibentuk tim percepatan daerah oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dan panitia khusus di DPRD Kabupaten Tangerang untuk memfasilitasi pembentukan Kota Tangerang Selatan.
Selanjutnya, Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang menyerahkan kepada Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya, Wakil Gubernur Banten, DPRD Provinsi Banten, Bupati Tangerang, serta Pansus Pemekaran Daerah DPRD Kabupaten Tangerang dan Presidium menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perjuangan terus berlanjut dan semakin mengkristal setelah adanya kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Guna memperkuat dukungan tersebut, Presidium didukung oleh kepala desa yang tergabung dalam komunikasi kepala desa atau disingkat dengan FKKD, dan para camat serta masyarakat yang ada di 7 kecamatan sampai akhirnya disahkan Undang-Undang 51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten bertepatan dengan hari Rabu 26 November tahun 2008. Namun demi efektifnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan, maka diresmikanlah oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Januari 2009 di kantor Gubernur Banten bersamaan dengan pelantikan penjabat Wali Kota Tangerang Selatan. Adapun penjabat Wali Kota Tangerang Selatan yang telah menjabat sebelum adanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif adalah: pertama, Insinyur Haji Saleh MT, kedua, Haji Etik Suwarta SH, kemudian penjabat pelaksana harian atau PLH Dr. Andes Haji Dudung Direja MSI, dan yang terakhir Haji Hidayat Johari SH MSI. Sebagai tahap akhir dari proses persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, maka diselenggarakanlah pemilihan umum kepala daerah pertama yang akhirnya menetapkan pasangan Hajjah Airin Rahmi Diani SHMH dan Dr. Andes Haji Benyamin Dafni menjadi wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan periode 2011-2016 yang dilantik pada tanggal 20 April 2011 oleh Gubernur Banten atas nama Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan di Gedung Universitas Terbuka Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Akhirnya atas dasar kesepakatan dari para tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tanggal disahkan Undang-Undang 51 tahun 2008, maka DPRD Kota Tangerang Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan yang diperingati setiap tanggal 26 November. Demikian sejarah singkat terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Dirgahayu Kota Tangerang Selatan ke-12, tangsel sehat, tangsel kuat di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Margiono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu pejabat, baik TNI, kepolisian, dan pejabat sipil, bapak-bapak ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, para hadirin undangan yang kami muliakan. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hanya karena izinnya dan ridhonya Kota Tangerang bisa berdiri 12 tahun yang lalu dan tetap tegak sampai sekarang hingga insya Allah di masa depan. Sebagai warga Tangerang Selatan, di hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, di forum dan waktu yang baik ini, tidak lupa kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para penggagas, perintis, pendiri, penggiat, para pemimpin, dan siapapun yang berjasa atas lahir dan berkembangnya Kota Tangerang Selatan. Khususnya kepada Ibu Airin dan Bapak Binyamin sebagai wali kota dan wakil-wakil kota definitif pertama di kota yang kita cintai ini. Terima kasih juga kepada para pimpinan dan anggota dewan yang selama 10 tahun telah bekerja keras dan bahu-membahu bersama eksekutif menjalankan fungsi kepemerintahan daerah. Bagi Ibu Airin dan Pak Binyamin, ini adalah keikutsertaan yang terakhir di acara ulang tahun Tangerang Selatan dalam kapasitas sebagai wakil kota dan wakil wali kota. Semoga pada ulang tahun ke depan kita semua yang hadir ini masih bisa ketemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kepada kotaku Tangerang Selatan, kami ucapkan selamat ulang tahun. Di usia yang ke-12 ini, semoga Tangerang Selatan menjadi kota yang semakin ramah dan semakin dekat dengan rakyat. Semakin cepat dan semakin baik memberikan pelayanan kepada rakyat. Semakin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Semakin maksimal mendayagunakan sumber daya lokal seperti yang dicita-citakan masyarakat Tangerang Selatan ketika kota ini akan didirikan 12 tahun yang lalu. Ulang tahun yang ke-12 juga memiliki makna yang khusus. Usia 12 bukanlah usia yang muda, tapi juga bukan usia yang sangat tua. Inilah usia yang saatnya berkembang. Angka 12 yang terdiri dari angka 1 dan 2 bisa kita manai. Selalu nomor satukan kepentingan umum dan nomor duakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Selalu nomor satukan kepentingan rakyat, nomor duakan kepentingan pejabat, karena pejabat dipilih untuk melayani rakyat. Selalu nomor satukan ketuhanan yang Maha Esa, agar kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial lebih mudah diamalkan di kota tercinta ini. Selalu kedepankan modernitas atau kemajuan agar kita tidak dikungkung oleh keterbelakangan. Juga selalu kedepankan kecerdasan agar kita tidak diliputi kebodohan. Dalam satu dasawarsa pertama usianya, rasanya kota Tangerang sudah berada pada rel yang benar, yaitu rel Indonesia Maju, yang tahun-tahun terakhir ini memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia
dan memprioritaskan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Namun Bapak Ibu sekalian, kota masa sekarang ini sedang dihadapkan pada dua masalah penting. Yang pertama adalah soal kesehatan pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita rasakan bersama, lebih dari 9 bulan kita diincar oleh wabah yang menakutkan dan mematikan. Tapi alhamdulillah kita hidup di wilayah yang tidak mencekam, meski harus tetap dalam kewaspadaan tinggi, kehati-hatian dan taat protokol kesehatan. Masalah kedua adalah masalah ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Ini juga masalah yang sangat berat, yang dirasakan rakyat sangat berat. Rakyat betul-betul terpukul dan terseok-seok. Rakyat memerlukan intervensi dan uluran tangan yang lebih serius dan lebih cerdas. Namun dua persoalan penting tadi beberapa minggu dan bulan-bulan terakhir ini tenggelam oleh satu masalah yang sedang kita hadapi bersama juga, yaitu soal yang sangat penting dan akan menentukan corak perkembangan masa depan Tangerang Selatan, yaitu pemilihan kepala daerah. Persoalan ini bukan hanya akan menentukan 5 tahun ke depan, tapi bisa akan menentukan corak 10 tahun ke depan. Sebab di kawasan Tangerang ini kepala daerah pada umumnya menjabat 2 periode atau 10 tahun. Seperti yang sudah terjadi di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang, dan di Kota Tangerang Selatan sendiri. Kalau mendapatkan nahkoda yang tidak berkompeten, berarti kapal Tangerang Selatan akan mendapatkan dan menghadapi karang di masa yang akan datang. Kita bersyukur bahwa 3 pasangan calon yang maju dalam pilkada kali ini adalah gabungan tokoh lama dan tokoh baru. Tokoh lama adalah tokoh yang pernah berkecimpung dan sudah berkecimpung di kawasan ini sebelum Tangerang Selatan terbentuk. Dan tokoh baru kita harapkan akan memberikan energi baru dan kekuatan baru pada kemajuan Tangerang Selatan. Dengan selalu memohon bimbingan dan petunjuk Allah dan didorong oleh niat yang luhur, insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang. Meskipun kita juga sadar tidak akan mudah mendapatkan pemimpin yang secantik Bu Airin, apalagi pemimpin yang seunik dan sekarismatik Pak Wahidin Halim di Provinsi Banten sana. Yang terakhir kami tutup dengan pantun, beratus tahun rumah Belandongan, tempat mengaji para fatayat. Selamat ulang tahun Tangerang Selatan, jangan pernah lalaikan nasibnya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, berikut ini marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Tangerang Selatan. Dipersilakan dengan hormat Ibu Haja Airin Rahmi Diani SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili dari Provinsi Banten, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, para kepala daerah atau yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di sini secara langsung Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Pengadilan Agama, dan mewakili dari Arhanud Yonkaf, dan juga dari Kodiklat,
dan Kepala BNN Kota Tangerang Selatan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, dan yang wakili dari Puspitek, pimpinan BPPT, pimpinan perguruan tinggi dan swasta. Hadir di sini penjabat sekretaris daerah beserta seluruh pejabat dan pegawai di lingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Dan terima kasih banyak tentunya kepada Pak Zarkasih Nur, kepada Pak Margiono, dan juga kepada Ustadz Rasud dan para tokoh pendiri penggagas untuk Kota Tangerang Selatan, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh agama, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, unsur dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, unsur media, serta peserta sidang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, baik kembali yang hadir di dalam ruangan paripurna ini dan juga alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang hadir secara virtual di atas lebih 1.100. Yang hadir secara virtual 1.100, ada yang nonton sendiri-sendiri, bahkan saya dengar ada juga yang nonton bareng-bareng, nonton sama-sama. Bahkan kami kegiatan hari ini juga atas kerjasama dengan DPRD Kota Tangerang Selatan, live di YouTube. Humas Tangsel, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sekali lagi mengawali acara, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada acara sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-12 Kota Tangerang Selatan, kota yang kita cintai. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita berada dalam masa yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini sama dengan yang dialami oleh daerah, bahkan oleh banyak negara lainnya, Kota Tangsel berada dalam masa pandemi COVID-19 dengan status bencana non-alam, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Margiono. Pandemi ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Dampak negatif pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pun termasuk aspek yang terpengaruh oleh kondisi ini. Hal ini juga yang menyebabkan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota kita kali ini mengalami perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika kita melihat dari sisi hakikat, pandemi ini sejatinya merupakan sebuah ujian dan cobaan bagi kita semua. Namun satu hal yang harus kita yakini, dalam situasi apapun kita harus tetap memiliki sikap optimis. Kita harus mampu memiliki karakter positif. Sikap yang harus kita tanamkan adalah bahwa cobaan, ujian, dan perjuangan semata-mata hanyalah sebuah kondisi yang justru akan membuat diri kita lebih kuat lagi, sebuah kondisi yang akan membuat kita bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Jika kita menoleh ke belakang, melihat dari sisi sejarah, pembentukan Kota Tangerang Selatan sendiri didasari, dilatar belakangi, dan berangkat dari adanya prinsip optimisme. Optimis terhadap kemampuan kawasan ini untuk menjadi mandiri. Optimis bahwa kota ini dapat menjadi kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk maju, dan optimis bahwa daerah ini akan dapat menjadi tempat tinggal yang memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian, kondusif untuk warganya. Prinsip dan sikap optimisme ini yang seharusnya senantiasa kita teruskan dan pelihara, serta dijadikan pijakan dalam menyikapi berbagai keadaan. Sikap optimisme akan melahirkan semangat dan kemauan untuk bekerja keras, serta solusi dan inspirasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Setiap tanggal 26 November, kita memperingati Hari Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan. Setiap momen peringatan Hari Ulang Tahun tentunya merupakan sebuah momen yang istimewa. Pada momen ini kita semua melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita upayakan, dan apa yang ingin kita raih di depan. Hari ini, Kota Tangsel genap berusia 12 tahun. Artinya dalam kurun waktu 12 tahun ini,
Kota Tangsel telah melangkah, telah berupaya, dan telah bekerja untuk mencapai apa yang menjadi tujuan awal pembentukannya. Setiap era atau masa akan memiliki tantangannya masing-masing. Hal ini merupakan sebuah proses alamiah yang tidak dapat dihindari. Selama 12 tahun eksistensi dan perjalanan Kota Tangsel, kita telah melewati dan menyelesaikan berbagai tantangan, hambatan, dan persoalan. Dan yang lebih membanggakan, kenyataan menunjukkan bahwa Kota Tangsel bukan hanya telah berhasil melewati itu semua, tapi justru di sepanjang perjalanannya mampu menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Selama perjalanan pembangunan Kota Tangsel, berbagai peningkatan dalam konteks indikator makro juga terus dicapai. Angka indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, pendapatan per kapita, kemampuan daya beli, dan angka harapan lama sekolah terus mengalami tren peningkatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan ini, kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas kita selama ini juga telah membawakan berbagai hal untuk menyelesaikan persoalan, permasalahan, prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Tentunya kita sepakat bahwa pencapaian dalam bentuk penghargaan dan pengakuan dari pihak luar bukan merupakan tujuan utama dari apa yang kita lakukan. Tujuan yang lebih esensial yang ingin kita capai dan wujudkan adalah bagaimana kita dapat membangun dan menata sebuah kota dan yang terus berkembang menjadi lebih baik lagi, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi, tentu terus dengan mengevaluasi apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Di sisi lain, pencapaian dan penghargaan ini juga sudah seyogyanya semakin menambah rasa syukur kita. Rasa syukur yang selanjutnya harus kita tindaklanjuti dengan niat dan upaya untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas lagi. Banyak hal yang belum kita lakukan dan terus kita berusaha untuk melakukan perbaikan dengan tidak boleh kita berpuas diri. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam situasi pandemi COVID ini juga kita berusaha untuk terus melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Di tengah kesulitan dan keterbatasan, kita terus berupaya untuk melangkah maju. Berbagai penyesuaian, penerapan strategi baru, dan perubahan kita lakukan dalam rangka membangun keseimbangan antara merealisasikan program yang sudah direncanakan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19. Prinsip yang kita pegang adalah bagaimana terbangun harmoni atau keseimbangan dalam setiap aspek pembangunan dan penataan kota. Khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, kebijakan yang kita ambil dilandaskan pada prinsip komprehensif dan kolaboratif. Prinsip komprehensif tercermin dalam penanganan COVID-19 yang mencakup aspek hulu atau pencegahan dan aspek hilir atau pengobatan. Sementara prinsip kolaboratif diwujudkan dalam bentuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama dan secara terkoordinasi melakukan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Terima kasih banyak tentunya kepada Satgas Penanganan COVID yang sudah dibentuk dan disusun, dimulai dari Satgas tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan yang terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan levelan dan targetannya. Upaya penanganan COVID-19 masih belum selesai, dan satu tantangan lain yang juga harus kita selesaikan adalah bagaimana membangkitkan aktivitas perekonomian, mengembalikan daya beli masyarakat, dan menguatkan kondisi fiskal daerah. Kita masih harus bekerja keras, cerdas untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, izinkan saya memutarkan video tentang program pembangunan dan penataan kota untuk tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Dipersilakan untuk host.
usianya yang ke-12 tahun, Kota Tangerang Selatan terus melakukan upaya untuk membangun, untuk mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan religius. Berbagai program dan kegiatan terus dilaksanakan. Di bidang pendidikan, salah satu proyek strategis di tahun 2020 ini adalah pembangunan SMP Negeri 18 dan SD Negeri Ciater 2. Di bidang pelayanan publik, berbagai kebijakan strategis telah direalisasikan. Antara lain adalah pembangunan gedung pelayanan publik di kawasan Cilenggang. Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk perwujudan tugasnya sebagai institusi birokrasi yang ada dan hadir untuk warganya. Di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat, pada tahun 2020 ini pembangunan yang dilaksanakan antara lain adalah tahap akhir Gedung Pusat Inkubasi dan Inovasi UMKM, Pasar Gintung, dan renovasi Pasar Ciputat. Pengembangan prinsip ekonomi kerakyatan dan UMKM ini menjadi salah satu prioritas sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota. Untuk bidang infrastruktur, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 ini antara lain adalah pembangunan flyover Gaplek yang dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kegiatan penataan Kali Jalatreng sebagai bagian dari pengembangan kawasan Jalatreng River Park, pembangunan pedestrian dan pelebaran Jalan Rawabuntu, pelebaran Jalan Bayangkara, dan pembangunan Tandon Lengkong Wetan. Pembangunan infrastruktur lain yang dilaksanakan di tahun 2020 ini antara lain adalah pengembangan Stadion Mini Ciputat, pembangunan gedung depo arsip, dan tahap akhir pembangunan Menara Pandang dan City Gallery. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini dilakukan dalam rangka mendukung berbagai aktivitas warga Kota Tangerang Selatan. Dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi, di tahun 2020 ini dilakukan pengembangan sertifikat digital untuk dokumen-dokumen di lingkup pemerintahan daerah. Untuk memudahkan sistem pembayaran pajak dan retribusi, aplikasi Tangsel Pay juga terus dikembangkan. Di samping itu juga dilakukan pengembangan aplikasi-aplikasi lain yang akan bermanfaat, baik yang baru maupun pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Khusus untuk bidang kesehatan, pembangunan dan pelaksanaan program di bidang ini, selain diarahkan untuk pengelolaan bidang kesehatan secara umum, juga diprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam aspek hulu atau pencegahan COVID-19, dilakukan sosialisasi 3M atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk membantu pemantauan dan penanganan di wilayah, telah dibentuk Satgas COVID-19 di tingkat RT dan tingkat RW. Para petugas kesehatan juga terus melakukan 3T atau tracing, tes, dan treatment. Untuk memantau perkembangan pandemik terus dilakukan tes bagi berbagai lapisan masyarakat. Prosentase tes yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan telah melebihi standar WHO dan yang tertinggi di Provinsi Banten. Dalam aspek hilir dilakukan pengembangan dari sisi infrastruktur pendukung seperti pembangunan rumah lawan COVID di kawasan pertanian terpadu. Saat ini dalam aspek infrastruktur juga dilakukan tahap finalisasi pembangunan RSUD Gedung 3, pembangunan Rumah Sakit Pondok Betung, dan Rumah Sakit Pakulonan. Di samping itu, dilakukan juga pengadaan alat tes PCR, alat pelindung diri, bahan-bahan tes, obat-obatan, dan vitamin. Dalam rangka meringankan mereka yang terdampak COVID-19, dilakukan distribusi bantuan sosial, bantuan bagi UMKM, dan bantuan bagi dunia usaha pariwisata. Untuk mendukung upaya-upaya ini, dilakukan juga pemanfaatan teknologi informasi melalui pembuatan website khusus COVID, mekanisme pelaporan online bagi mereka yang diduga terinfeksi, mekanisme pelaporan penerima bantuan sosial secara online, dan sistem aplikasi pemantauan kasus terkonfirmasi dan kerumunan. Dalam waktu dekat, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat akan dilakukan pendistribusian vaksin. Upaya penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 belum selesai. Masih dibutuhkan kerja keras, masih dibutuhkan kesadaran dan juga kedisiplinan kita agar pandemi ini dapat berakhir.
Dalam situasi yang penuh tantangan dan keterbatasan terkait dengan kondisi yang berkembang, beberapa prestasi terus diraih oleh Kota Tangerang Selatan. Antara lain adalah juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten yang ke-6 secara berturut-turut atau secara total telah mencapai angka 7 kali juara umum. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Tangerang Selatan juga berhasil meraih peringkat ketiga terbaik untuk kategori kota besar. Penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja sangat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak Ibu, selama 12 tahun ini kita semua terus berusaha untuk membangun dan menata Kota Tangerang Selatan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di akhir masa jabatan saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada para tokoh pendiri, penggagas Kota Tangerang Selatan, para tokoh alim ulama yang senantiasa mendoakan saya dan juga pemerintah Kota Tangerang Selatan, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan cendekiawan, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, insan media, dan teruntuk juga kepada kader kesehatan, kader posyandu, kader jumantik, majlis taklim, guru ngaji, marbot, amil, para RT, para RW, kelurahan, kecamatan, dan OPD yang kompak bersama-sama memiliki misi yang sama untuk membangun dan menata Tangerang Selatan sebagai rumah dan kota kita bersama. Penghargaan dan apresiasi yang tinggi juga sudah sepantasnya saya sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan atas kerjasama dan kemitraan yang sudah terjalin baik selama ini. Demikian juga kepada segenap unsur Forkopimda Kota Tangerang Selatan, Polres, Kodim, dan yang lainnya yang telah bersinergi dan bekerja dengan keras dan melaksanakan tugas kita secara tugas fungsi masing-masing. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Tangerang Selatan di usianya ke-12 tahun bisa seperti ini karena saya meyakini ada kolaborasi dan kerjasama. Saya bangga menjadi wali kota Tangerang Selatan karena saya bangga punya warga yang luar biasa yang selalu aktif berpartisipasi di dalam proses pembangunan dan penataan Kota Tangerang Selatan. Dan saya merasakan betul bahwa proses percepatan pembangunan kontribusi yang luar biasa dari seluruh masyarakat dengan caranya masing-masing. Sekali lagi saya senang warga Tangsel sekarang cinta dengan kotanya. Karena ini adalah modal siapapun nanti yang menjadi wali kota, membangun dan menata kota Tangsel, kita dengarkan hati masyarakat, kita dengarkan keinginan warga, kita cintai warga, maka warga akan mencintai kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya sekali lagi saya mohon maaf, sebagai manusia banyak kekurangan. Tetapi kami terus berusaha, berupaya, sebagai seorang pemimpin untuk terus menahkodai proses pembangunan dan penataan Kota Tangerang Selatan sampai dengan April 2021. Mudah-mudahan bisa menjadi legacy yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kepada DPRD Kota Tangerang Selatan, ayo mari kita sama-sama satukan visi dan misi bagaimana kita bersama-sama membangun dan menata Kota Tangerang Selatan sebagai rumah dan kota kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu ke-12 Kota Tangerang Selatan, Tangsel sehat, Tangsel kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Acara akan kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yang terhormat Bapak Haji Abdul Rasid SAG, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pembawa acara yang telah menyajikan acara sesuai yang disepakati. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Hakikat dari peringatan hari jadi adalah mengingat dan mengangkat kembali sebuah proses sejarah yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan bukan saja terbatas pada apa yang terjadi, tetapi pada siapa-siapa yang ada di balik kejadian itu. Selain itu, satu hal yang terpenting adalah apa yang sesungguhnya dicita-citakan oleh para pemakarsa itu. Dari situlah kita dapat memetik hikmah yang sejati, yang pada akhirnya akan membekali dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mengisi dan meneruskan cita-cita itu. Selain itu, peringatan hari jadi mempunyai arti penting bagi kita semua, sehingga kegiatan pada hari ini bukan sekedar acara seremonial tahunan semata, tetapi hendaknya dijadikan momentum untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja yang telah kita capai terhadap segala hal yang direncanakan, serta prestasi yang diraih atas segala perjuangan selama ini untuk kebaikan dan kesuksesan masa depan Kota Tangerang Selatan. Kami mengajak kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang tengah melanda, yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tetap dapat memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Saya yakin sepenuhnya bahwa semua yang telah, akan dan sedang direncanakan tentunya sebesar-besarnya demi kemaslahatan hidup bersama di segala bidang, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan dimanapun berada. Segala hal yang telah dilakukan dan dilaksanakan selama ini tentunya merupakan hasanah pengalaman dan pelajaran bagi kita semua, agar ke depan tugas kita dapat terlaksana dengan lebih baik, berkualitas, dan berimplikasi positif bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan yang telah menyampaikan sambutannya. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rashid Syakir dan Haji Margiono atas nama tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan yang kita cintai dan kita banggakan. Kami berharap substansi dari sambutan yang disampaikan tadi akan dapat mampu mengevaluasi diri terhadap apa yang telah kita perbuat selama ini, dengan harapan di masa yang akan datang semakin baik, dengan kekuatan membangun masa depan Kota Tangerang Selatan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para tokoh dan penggagas pembentukan Kota Tangerang Selatan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang telah mengikuti acara ini dengan seksama dari awal hingga akhir. Dirgahayu Kota Tangerang Selatan ke-12, tangsel sehat, tangsel kuat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan pada hari ini, Kamis, tanggal 26 November 2020, pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, dengan resmi kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Acara selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia,
Dengan diketuknya palu penutupan, maka dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan pada hari ini. Dirgahayu 12 tahun Kota Tangerang Selatan, tangsel sehat, tangsel kuat. Kami informasikan kepada seluruh hadirin tamu undangan, acara akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng setinggi 12 susun oleh Wali Kota Tangerang Selatan didampingi pimpinan DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, penjabat sekretaris daerah, dan sekretaris DPRD. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Tumpeng 12 susun ini menandakan bahwa kita sudah berusia 12 tahun. Ini ke sini 12 tingkat. Ambil sih. Setingkatnya bawa ke sini. Oh, kemari. Bawa ke Pamulang nih, Pamulang. Pak Haji di
Selanjutnya pemotongan tumpeng secara serentak di seluruh kecamatan Kota Tangerang Selatan secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat tinggal tumpangna. Mau buka puasa, Bu. Selamat HUT Kota Tangerang ke-12. Pak Malik kurang tahun ya, selamat. Kuat. Ya. Tangsel sehat, tangsel kuat. Ayo makan gratis. Kebetulan di Pamulang, Kecamatan Pamulang, ada salah satu lurah kita yang kita cintai ulang tahun pada saat ini, yaitu Bapak Lurah Pondok Cabe Udik, Bapak Haji Abdul Malik. Selamat datang Pak Malik. Aduh, Pak Malik sehat, Pak Malik kuat. Guys. Malik kuatnya jadi kuat. Berkas Nusa. Ya, dada dulu buat Pak Jamur Karen, Bapak Camat, dada-dadanya mana? Pak Lurah, mana dada-dadanya? Pondok Karen. Mana suaranya Pondok Karen? Ya, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Pondok Karen selalu. Ya, untuk berarti. Kita nikmatin karena ini hari yang luar biasa untuk Kota Tangerang Selatan. Kecil ya. Ya kan? Tapi sih harus Selanjutnya Wali Kota Tangerang Selatan akan menyapa Bapak Kiai Haji Saidi. Assalamualaikum buat yang di Pamulang. Katanya ada Pak Kiai Saidi yang ada di situ. Silakan Pak Margiono mau nyapa Pak Kiai Saidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Ada Pak Yai nggak? Buat warga Pamulang semuanya, semoga sehat dan kuat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Kayaknya kita dicuekin. Mereka lebih senang motong tumpeng. Kayaknya rebutan juga gitu kan. Ya, baik. Silakan. Siap Bu Ali, luar biasa. Iya. Berkah nih Bu Ali. Bikin tumpeng 12 lantai. 12 tingkat. Ya, selamat ulang tahun buat Pak Abdul Malik ya. Selamat ulang tahun. Ya. Malik Bu, ya betul. Ya, kasih.
Ada siapa lagi yang mau kita sapa? Biar Pak Jarkasi yang sapa. Nggak fokus ini. Ya, ada satu lagi warga Pak. Ada warga siapa? Ada dari Rawang Mekarjaya katanya. Ya? Oh ini Pak Farudin Suri, silakan Pak. Pak Farudin, FKUB. Oh, Pak Farudin. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah, selamat kita semua. Selamat tanggal ke-12. Selamat ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-12. Ibu, kami bangga atas kepemimpinan Ibu. Demikian, terima kasih. Ya, sama-sama sehat dan kuat. Dirgahayu yang ke-12 Kota Tangsel, Tangsel sehat, Tangsel kuat. Silakan pimpinan DPRD mau nyampein. Selamat untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan yang ada di Kecamatan Setu, Pamulang, Pondok Aren, Ciputat Timur, kemudian Serpong Utara dan Serpong. Selamat ulang tahun yang ke-12. Tangsel sehat, Tangsel kuat. Cukup? Cukup, Bu? Cukup. Dilanjutkan dengan penyerahan buku Kisah Ciputat dan Serpong oleh penulis Argi Arafat dan Syahrudin. Secara simbolis buku Kisah Ciputat dan Serpong ini akan diberikan kepada yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Argi dan Bapak Syahrudin dipersilakan untuk menyerahkan. Pin, kamu jemput si Peri ke sini. Peri yang di rumah bawa mobil, bawa tangga ke sini. Ini yang mobil di sini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya pengumuman penilaian busana penampilan terbaik yang telah dinilai oleh Panitia Hari Ulang Tahun Kota Tangerang Selatan. Kami akan membacakan pemenangnya. Untuk pakaian adat terbaik, juara favorit AKBP Reni Puspita dari Kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Pada Ibu Reni Puspita dimohon untuk mengambil tempat. Kemudian juara pertama Bapak Oki Kastera Yuliawan dari perwakilan BJB. Juara kedua Bapak Haji Abdul Rasid SAG, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Juara ketiga Dr. Randa Made Laksmi Pusparini, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada para undangan. Inilah penampilan terbaik pakaian adat Kota Tangerang Selatan.
Lupa apa sih di anak dari siapa tuh Santi Ilang Jaya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian telah kita ikuti bersama. Maka dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu foto bersama dengan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk sesi foto adalah Ibu Wali dengan Forkominda dengan pimpinan DPRD, diikuti anggota DPRD, diikuti unsur TNI vertikal, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh tamu undangan atau pada saat sesi foto untuk menjaga jarak. Kita patuhi protokol COVID. Baik, demikianlah rangkaian acara peringatan HUT ke-12 Kota Tangerang Selatan yang mana kemarin telah kita laksanakan tasyakuran dan juga peresmian Musyaf Al-Quran Kota Tangerang Selatan, dan hari ini ditutup dengan rapat paripurna di DPRD Kota Tangerang Selatan. Terima kasih untuk para audiens, masyarakat, para OPD, dan para stakeholder yang ada di Tangerang Selatan. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di live streaming HUT Tangsel yang ke-12. Tangsel sehat, Tangsel kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.